Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tim kami ada saya sendiri, yaitu Devi Ardelewardani dengan NIM 203181007 dan ada dua rekan saya yaitu Irene Citra Anissa dengan NIM 21 dan Nurul Hamidah Suandevi dengan NIM 36. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan sorbitol dari sirup glukosa dengan proses hidrogenasi katalitik dengan kapasitas 57 ton per hari. Sebelumnya, di sini akan ada saya jelaskan outline yang akan dijelaskan pada PPT ini, yaitu ada pengertian sorbitol, kapasitas produksi, proses, blok diagram, PFD dan instrumentasi, neraca massa dan energi, layout, utilitas, organisasi, dan yang terakhir ada analisa ekonomi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sorbitol. Sorbitol itu merupakan pengganti gula golongan alkohol yang kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir. Diperoleh dengan proses reduksi glukosa yang mengubah gugus aldehid menjadi gugus alkohol primer atau hidroksil. Sorbitol dapat digunakan dalam produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan aplikasi industri lainnya. Kapasitas produksi dihitung dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dengan data sorbitol, yaitu ada data ekspor, kenaikan ekspor, impor, kenaikan impor, konsumsi, dan produksi, sehingga didapatkan nilai 200.000 ton per tahun. Untuk proses yang digunakan pada pembuatan pabrik sorbitol ini yaitu dengan menggunakan reduksi katalitik, yang merupakan bagian utama dari proses ini adalah electrolytic cell yang merupakan tempat terjadinya produksi deglukosa menjadi sorbitol. Biasanya pada bagian ini dilengkapi dengan sumber arus yang tidak berfluktuasi. Parameter yang digunakan dalam pemilihan proses ini yaitu dari segi prosesnya, dari bahan baku, kualitas produksi, dan segi ekonomi. Pabrik ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan impor sorbitol Indonesia dan mencakupi kehidupan dalam negeri serta dapat meningkatkan ekspor sorbitol yang ada di Indonesia. Untuk proses pembuatan sorbitol sendiri yaitu dengan menggunakan katalis nikel yang direaksikan di dalam reaktor. Selanjutnya ada proses flow diagram dari pabrik sorbitol ini sendiri, mulai dari bahan baku yang ada di storage tank hingga menjadi produk sorbitol murni melalui beberapa proses seperti reaktor. Selain itu juga ada bentuk block diagram dari pabrik sorbitol. Diagram ini menunjukkan proses dan juga beberapa alat-alat yang ada pada pabrik sorbitol ini, mulai dari proses hidrogenasi hingga menjadi sorbitol murni di tangki penyimpanan. Pabrik ini memiliki neraca massa dengan komponen yaitu bahan baku pembuatan sorbitol dengan data bahan baku yang ada yaitu sebagai berikut. Untuk dua alat yang kami ambil, yang pertama ada neraca massa evaporator. Yang pertama, komponen dalam evaporator ini merupakan bahan baku untuk pembuatan sorbitol, sehingga perhitungan dari evaporator diperoleh feed masuk dan juga feed keluar. Ada juga neraca massa reaktor, juga memiliki total input, feed masuk, dan juga feed keluar. Selanjutnya ada neraca energi untuk reaktor pada inlet atau masuk, yaitu pada panas sebesar 100 derajat Celcius dengan komponen sama seperti evaporator. Dan juga neraca energi ini diperoleh nilai totalnya sebesar sekian. Selanjutnya ada neraca energi reaktor outlet, panas keluar pada suhu 145 derajat, diperoleh nilainya adalah sekian. Selanjutnya, neraca energi dihitung secara overall pada reaktor sehingga diperoleh panas masuk dan juga panas keluar sebesar sekian. Ada neraca energi pada evaporator dengan komponen masuk
sehingga memperoleh nilai panas masuk dan juga panas keluar sebesar sekian. Dan selanjutnya ini adalah layout pabrik dengan beberapa keterangan denah. Ada 17 denah yang diletakkan pada gambar ini dan juga mengacu pada arah mata angin, ya ini arah panah menunjukkan arah utara. Keterangan denah diawali dengan nomor 1 hingga nomor 17, di mana ada pos keamanan, area parkir, taman, gedung, administrasi, K3, safety, bengkel, laboratorium, klinik, kantin, perpustakaan, masjid, area proses, area utilitas, area pengolahan limbah, area penyimpanan produk, area penyimpanan bahan baku, dan juga area pengembangan. Ini merupakan utilitas dari alat reaktor, di mana alat reaktor ini mengeluarkan gas flow dan juga mengeluarkan inert. Kemudian ini merupakan alat utilitas untuk evaporator, di mana evaporator menghasilkan steam dan juga kondensat. Dan ini merupakan spesifikasi dari alat reaktor. Teman-teman bisa melihat sendiri selembar spesifikasi alat, yakni dengan detail mulai dari operator, temperatur, hingga number of coil. Kemudian ini merupakan spesifikasi alat untuk evaporator yang dimulai dari operation condition, kemudian ada juga faktor korosi dan juga luas perpindahan panasnya. Kemudian ini kebutuhan steam untuk alat reaktor, yakni steam yang diperlukan sebesar 47,13 bisa di next, Kak. Kemudian ini untuk bahan bakar untuk evaporator, yang dimana bahan bakar evaporator dipengaruhi oleh densitas, efisien boiler, kapasitas panas air, panas laten, hingga panas laten kondensat, sehingga didapatkan bahan bakar untuk evaporator dengan nilai sekian. Kemudian ini untuk bahan bakar alat reaktor yang dipengaruhi oleh nilai bahan bakar generator, densitas bahan baku, daya output generator, daya generator yang dihasilkan. Sehingga untuk bahan bakar alat reaktor dengan jumlah yakni 38 kg per jam. Kemudian untuk kebutuhan air ada dua, yakni air proses dan juga air non-proses. Sehingga air tambahan yang diperlukan yakni sebesar 79,7798 kg per jam. Dan ini merupakan struktur organisasi dari pabrik kami yang dimana dipimpin oleh sebuah direktur, kemudian terdapat manajer-manajer hingga direksi-direksi dan badan di tiap bidangnya sendiri. Dan ini kemudian analis ekonomi, yakni ada poin TCI, FCI, WCI, BEP, dan IRR. Kemudian untuk fixed cost, di sini kami total biaya fixed cost yakni sebesar 82 miliar sekian. Dan untuk biaya variable cost di pabrik kami yakni sebesar 63 miliar dengan total biaya produksi ini sebesar 146 miliar sekian. Kemudian untuk total penjualan produk kami dalam setahun yakni sebesar 229 miliar sekian, sehingga perhitungan BEP pada pabrik kami ini sebesar 50%. Dengan nilai penjualan 114 miliar sekian. Kemudian untuk WCI dan TCI, yang pertama ini WCI yakni sebesar 39 miliar sekian, sehingga TCI dari pabrik kami ini sebesar 228 miliar sekian. Kemudian untuk perhitungan IRR dari pabrik kami yakni ditemukan sebesar 70%, sehingga kita dapat melihat dari grafik yang kami miliki, di mana semakin tinggi tahun, maka nilai kumulatif discounted cash flow juga akan semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan lagi bahwa pabrik sorbitol ini merupakan layak untuk didirikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yakni pembuatan sorbitol dari sirup glukosa dengan proses hidrogenasi katalitik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.